Halo mahasiswa universitas terbuka yang berbahagia. Selamat datang di video untuk pembelajaran interaktif pada modul 4 yang berjudul Tahapan Perancangan Jadwal Retensi Arsip. Video ini dibagi ke dalam dua sesi. Sesi pertama menjelaskan tentang perencanaan penyusunan rancangan jadwal retensi arsip. Sesi kedua menjelaskan tentang pembahasan rancangan jadwal retensi arsip. Ini adalah sesi kedua dari video untuk pembelajaran interaktif pada modul 4 yang memberikan gambaran tentang pembahasan rancangan jadwal retensi arsip. Simak video singkat ini dengan baik. Selamat mengikuti. Tahapan selanjutnya setelah dilakukan perencanaan penyusunan rancangan jadwal retensi arsip adalah melakukan pembahasan hasil identifikasi tugas dan fungsi, pendataan arsip, serta hasil pembuatan konsep rancangan jadwal retensi arsip. Untuk pembahasan konsep rancangan jadwal retensi arsip dapat dilakukan untuk menentukan jenis arsip, retensi arsip, dan keterangan arsip. Jenis arsip didapat dari kegiatan sebelumnya yaitu identifikasi dan pendataan arsip. Retensi arsip yang ditentukan adalah meliputi retensi arsip aktif dan retensi arsip inaktif. Sedangkan keterangan arsip yang ditentukan adalah meliputi rekomendasi penentuan retensi arsip dimusnahkan atau dipermanenkan. Pembahasan tersebut dilakukan oleh tim yang sudah dibentuk sebelumnya dalam rangka melakukan penyusunan rancangan jadwal retensi arsip di lingkungan organisasi pencipta arsip. Untuk melakukan penentuan jenis dan retensi arsip dapat dilakukan penilaian arsip. Penilaian arsip pada dasarnya adalah kegiatan memilah dan menentukan nasib akhir dari arsip yang dapat berupa musnah atau memiliki nilai guna permanen. Penilaian arsip ini juga dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan retensi arsip atau usia arsip, berapa lama disimpan baik ketika masih aktif di unit pengolah atau ketika sudah inaktif di unit kearsipan. Retensi arsip aktif adalah jangka waktu penyimpanan arsip di unit pengolah untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi. Sedangkan retensi arsip inaktif adalah jangka waktu penyimpanan arsip di unit kearsipan sampai dengan dimusnahkan atau diserahkan ke lembaga kearsipan. Untuk penyusunan jadwal retensi arsip, penentuan retensi arsip dapat ditentukan dengan memperhatikan pedoman retensi arsip. Dalam melakukan penilaian arsip dinamis peran organisasi pencipta arsip lebih dominan, karena lebih mengetahui jenis arsip dan usia arsip berapa lama disimpan. Penentuan retensi arsip aktif dapat ditentukan oleh unit kerja unit pengolah di mana arsip berada. Begitu pula untuk arsip inaktif dapat ditentukan oleh unit kearsipan dibantu oleh unit pengolah di mana arsipnya berada. Dalam proses melakukan penilaian arsip, unit kearsipan mempunyai peranan yang sangat penting, di mana salah satu fungsinya adalah sebagai unit pembina kearsipan dari pencipta arsip. Bahkan karena pentingnya peran unit kearsipan maka di dalam Undang-Undang Kearsipan disebut bahwa di dalam pencipta arsip, unit kearsipan wajib dibentuk, dan posisinya secara umum berada pada lingkungan sekretariat. Untuk menentukan retensi arsip kita dapat melihat dari nilai guna arsip bagi pencipta arsip dan nilai guna bagi masyarakat. Nilai guna arsip bagi pencipta adalah nilai guna bagi kegiatan organisasi bersangkutan yang meliputi nilai guna administrasi, hukum, keuangan, ilmiah, dan teknologi. Sedangkan nilai guna arsip bagi masyarakat adalah nilai guna arsip dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap informasi publik. Arsip aktif adalah arsip yang masih digunakan secara langsung dalam kegiatan administrasi dan memiliki frekuensi penggunaan yang tinggi. Ini berarti bahwa arsip aktif masih ada dalam unit pengolah dan berfungsi dalam proses administrasi. Selain itu juga dapat digunakan untuk menentukan retensi arsip inaktif di mana arsip inaktif merupakan arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun dan tidak lagi digunakan dalam kegiatan operasional sehari-hari. Pengertian masing-masing nilai guna arsip bagi pencipta dan retensi arsipnya dapat dilihat pada gambar yang ada. Penentuan retensi aktif dan inaktif dapat merupakan pembagian dari sejumlah retensi yang ditentukan berdasarkan nilai guna arsip. Selain itu untuk retensi dapat diisi dengan angka tahun saja, maupun diisi dengan angka dan pernyataan close file. Close file merupakan pernyataan suatu kegiatan dinyatakan selesai atau berkas sudah dinyatakan lengkap dan tidak berubah lagi sebagai awal penentuan retensi arsip. Pernyataan close file dituangkan hanya pada kolom retensi arsip aktif dalam jadwal retensi arsip. Berbagai macam pernyataan close file dapat dilihat pada gambar yang ada. Penentuan keterangan arsip pada rancangan jadwal retensi arsip tidak lepas atau berkaitan dengan penilaian arsip. Penilaian arsip pada dasarnya adalah kegiatan memilah dan menentukan nasib akhir dari arsip yang dapat berupa musnah atau memiliki nilai guna permanen. Penilaian merupakan kegiatan yang tidak mudah dan diperlukan keahlian khusus serta disyaratkan bagi pejabat arsiparis level tertentu yang memahami tugas fungsi dan dari instansi organisasi, serta jenis arsip yang tercipta. Menurut Schellenberg, terdapat dua kategori nilai guna arsip, yaitu nilai guna primer dan nilai guna sekunder. Nilai guna primer terbentuk karena arsip masih digunakan dan dianggap penting oleh penciptanya,
Sedangkan nilai guna sekunder merupakan nilai guna bagi organisasi atau pihak lain di luar pencipta arsip. Dalam penilaian arsip untuk keterangan jadwal retensi arsip ini, maka kategori yang diambil adalah kategori nilai guna sekunder. Artinya nilai guna primer sudah habis namun masih dapat dimanfaatkan arsipnya. Dalam penilaian arsip, Schellenberg membagi nilai guna sekunder menjadi dua, yaitu nilai bukti keberadaan kebuktian, evidential value, dan nilai informasional, informational value. Selaras dengan hal tersebut, Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang pedoman penilaian kriteria dan jenis arsip yang memiliki nilai guna sekunder, menyatakan bahwa kriteria arsip bernilai guna sekunder diantaranya bernilai guna kebuktian, evidential, bernilai guna informasional, dan bernilai guna intrinsik. Mahasiswa Universitas Terbuka yang berbahagia. Kita akhiri pembelajaran kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.